Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Runsegi. Dan di sini gue akan membahas tentang transportasi. Transportasi adalah lalu lalangnya kendaraan baik darat, laut atau udara. Alat mungkin ya. Alat untuk berkendara menuju ke suatu tempat baik yang jauh atau dekat. Nah, dulunya transportasi memakai kuda. Awal-awalnya transportasi ada. Mesti kita misalkan mau bepergian kemana, ke daerah, ke satu tujuan lah, ke daerah yang lumayan agak jauh. Dan dengan perkembangannya waktu kesininya ya mulai adanya mesin-mesin untuk menjalankan berputarnya roda atau ban. Dan dulunya ditarik oleh kuda, akhirnya oleh tenaga mesin lewat bahan bakar minyak, mungkin awalnya kalau nggak salah uap ya. Nah, sekarang udah berbahan bakar minyak, terutama kalau untuk jenis kendaraan darat misalkan bis atau truk yang besar itu pada umumnya memakai bahan bakarnya jenis solar. Dan transportasi darat lebih banyak memakai bis-bis antar kota, antar pulau atau antar provinsi. Dan kalau tentunya antar pulau ya bis tersebut masuk lagi ke alat transportasi juga, yang transportasi air yang berupa kapal feri untuk menyeberangkan dari pulau ke pulau. Setelah itu dia turun langsung melanjutkan lewat darat lagi ke tempat yang dituju. Nah, kalau misalkan transportasi umum ya tentunya ya bis ya, maksudnya umum itu tentunya di terminal atau di pol yang telah mereka tentukan, kecuali lewat travel ya, transportasi yang sifatnya seperti mobil pribadi itu akan langsung ke alamat yang dituju, dan berangkatnya juga mereka menjemput ke penumpang tersebut sesuai dengan alamat penjemputan. Transportasi laut ya tentunya nggak mesti dari pulau ke pulau aja, ada juga yang panjang, yang antar negara, atau dari semisal dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau ke Pulau Papua. Itu adalah transportasi laut, dan dia memang kalau mau berangkat ya kumpulnya tentunya di pelabuhan, karena nggak mungkin lah kapal sebesar itu bisa menuju darat dulu. Dan tentunya para penumpang untuk menuju ke pelabuhan tersebut juga harus memakai alat transportasi juga dari rumah ke pelabuhannya, bisa transportasi pribadi, online, atau juga umum atau travel, sesuai dengan kehendak dari para penumpang tersebut. Dan ada lagi jenis transportasi, yaitu transportasi udara. Itu tentunya memakai pesawat, dari pesawat kecil dan pesawat urbanan besar. Dan biasanya kalau memakai udara itu agak cepat perjalanannya. Dan kalau ke luar negeri itu pada umumnya memakai udara. Memakai laut sangat jarang, setahu gue sih. Kalau transportasi laut antar negara gue belum pernah dengar tuh, selain kapal pesiar. Kalau kapal pesiar kan itu lebih banyak wisata, transportasi tapi sambil berwisata. Dia hanya muter-muter ke satu daerah di luar negara tersebut, di luar negara yang kapal itu keberangkatan. Itu wisata, dia pulang lagi ke perubahan itu juga. Misalkan di Tanjung Priuk dia berangkat ke Eropa misalkan, dan itu akan balik lagi ke Tanjung Priuk juga, bukan penumpang yang dari Indonesia menuju ke Eropa misalkan, kalau itu kapal pesiar. Nah, kalau antar negara itu semuanya memakai transportasi udara. Pertama cepat, kedua juga sangat efisien sekali, apalagi untuk urusan-urusan yang sangat urgent bisnis misalkan. Dan sekarang maskapai penerbangannya juga banyak sekali di Indonesia ini, dari bermacam-macam perusahaan, termasuk tentunya perusahaan berplat merah atau pemerintah. Di luar negeri juga sama begitu. Kalau antar pulau yang jauh itu nggak ada yang namanya memakai, jarang mungkin kapal laut ya. Kalau memakai bis itu masih ada yang antar negara tapi itu satu daratan.
dan dia yang paling melewati perbatasannya aja, perbatasan antar negara. Dan transportasi udara itu sangat eksekutif sekali, sangat enak sekali lah mungkin ya, sangat nikmat atau sangat nyaman dalam penerbangannya, karena kecepatannya juga tentunya melebihi seperti kecepatan daripada bis yang paling cepat, bis ekspres misalnya, apalagi yang di laut. Secepat-cepat di laut tentu lebih cepat di darat perjalanan, secepat-cepatnya di darat ya paling cepat di udara dengan pesawat-pesawat komersial tersebut, baik yang sedang atau berbadan besar. Dan pesawat tersebut ya tentunya ada pelabuhan khususnya, pelabuhan terbang atau landasan terbang untuk mendarat ataupun berangkatnya. Dan untuk para penumpangnya sama seperti halnya penumpang kapal laut. Jadi dari pelabuhan atau dari landasan udara itu yang memakai transportasi darat dulu dari tempat penumpang masing-masing atau dari rumahnya masing-masing. Dari situ melalui darat selama menuju pelabuhan atau landasan terbang, bandara mungkin ya kalau bahasa ini ya, bahasa kerennya. Itu baru dia para penumpang tersebut naik ke pesawat dan langsung menuju ke satu tujuan. Tujuannya juga ya pelabuhannya kayak model misalkan di Bandung hanya satu lapangan terbangnya, di Surabaya hanya satu lapangan terbangnya, nggak banyak lah, maksudnya nggak kayak bis terminal sampai satu kota itu bisa 2, 3 atau 4, belum yang terminal kecil. Cuman ya kelebihannya kalau pesawat ya sangat cepat sekali, seperti Jakarta Surabaya paling lama juga 1 jam perjalanannya dengan terbang non-stop tersebut, dibanding kalau naik bis bisa kurang lebih bisa 10 jaman, itu pun dengan jalur tol. Dan seperti dari Jakarta ke Lampung dengan naik pesawat itu hanya setengah jam juga udah nyampe. Pada saat penerbangannya ya paling kalau yang agak lama pada saat dari pelabuhan menuju ke tempat tujuan atau sebaliknya, dari tempat penumpang tersebut menuju ke pelabuhan, itu yang agak makan waktu kecuali lancar. Sehingga kan macet kan daerah-daerah yang menuju ke pelabuhan tersebut. Apalagi kalau hari besar, orang yang mulai mudik atau liburan, itu udah pasti macet. Terutama di Indonesia. Semua kota, kalau nggak macet bukan di Indonesia namanya. Terutama kota-kota yang ada di Pulau Jawa, yang pasti langganan macet setiap pagi atau sore. Karena pertambahan jumlah kendaraan yang sangat sporadis sekali. Dan gue mau ada lagi satu transportasi yang belum gue omongin tadi, seperti kereta api. Itu transportasi darat. Kereta api sekali berangkat itu mengangkut ratusan orang atau ribuan kali, karena mereka kan satu gerbongnya udah panjang, satu gerbong anggap aja ukuran bis, dan mereka kan sekali jalan minimal 6 gerbong atau 8 gerbong, bisa 12 gerbong sekali berangkat. Satu gerbong 100 orang, kalau 10 gerbong aja udah 1.000 orang yang diangkut oleh kereta api tersebut. Sama seperti halnya kereta api atau bis, itu kereta api juga ada tempat mangkalnya. Kalau bis itu terminal, kereta api namanya stasiun kereta api. Kalau di Jakarta kan seperti stasiun Gambir, stasiun kota. Banyak banget kalau Jakarta sih. Cuman kalau antar kotanya ya nggak banyak sih. Gambir kota, Senen, Jatinegara, stasiun Bogor satu kalau stasiun Bogor. Dan kalau gue yang alamin, gue lebih nyaman naik kereta dibanding naik bis kalau untuk transportasi di darat ya. Kenapa? Karena kereta punya jalurnya sendiri dan berjalannya juga pasti mulus, karena besinya emang mulus. Kalau bis kan pasti ada jalan yang rusak lah, kecuali jalan tol yang mungkin, walaupun tol di kita yang bagus hanya Jagorawi, yang lainnya kalau menurut gue masih berasa kurang mulusnya. Dan transportasi semakin ke depan semakin sangat dibutuhkan sekali. Dibanding memakai kendaraan pribadi, sebenarnya lebih aman untuk perjalanan jauh pakai kendaraan transportasi umum dibanding bertransportasi pribadi.
Cuman transportasi umum memang kalau di Indonesia atau di negara berkembang memang kurang, kenyamanannya agak kurang. Bukan kenyamanan, maksudnya keamanan barangkali, terutama transportasi yang jarak dekat. Seperti halnya kalau di kota-kota besar tuh adalah angkot. Itu kan banyak tukang ngamen, tukang minta-minta. Ya makanya orang-orang mampu lebih beralih ke mobil pribadi yang akibatnya membuat macet karena ya orang-orang yang ini pasti lebih milih pribadi lah, lebih nyaman AC dibanding transportasi umum yang kurang nyaman. Sampai sekarang juga yang ngetem seenaknya, belum tukang ngamen yang agak mengganggu, terutama untuk kendaraan-kendaraan kecil ya memang tidak pas untuk ngamen seperti angkot gitu. Dan juga ngetemnya itu ya makanya orang masih tetap bertahan dengan transportasi pribadinya, ya efeknya macet. Banyak sekali mobil-mobil yang keluar terutama di waktu-waktu weekend atau libur panjang seperti lebaran atau tahun baru. Dan transportasi di Indonesia sedikit demi sedikit memang mulai ada kemajuan. Nah, gue kasih contoh seperti misalkan kereta api Bogor Sukabumi yang sekarang memang udah mulai nyaman perjalanannya, dan di dalamnya juga udah nggak ada gangguan kali ya, bisa tidur langsung sampai ke tujuan, tidur dengan tenang. Nah kalau di transportasi udara sih udah jelas itu nyaman sekali. Maksudnya nyaman di sini yang gue omongin nggak ada gangguan, kecuali ya sesama penumpang itu bukan gangguan ya, kita bisa ngobrol dengan sesama penumpang atau dengan pramugari di pesawat tersebut, dan perjalanan juga nggak begitu lama dibanding memakai darat atau laut. Gue rasa sekian dulu pembahasan tentang alat transportasi yang ada di dunia ini dari dulu sampai sekarang, baik darat, laut maupun udara. Gue Arun Saigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.